Materi mengenai konsep media pembelajaran. Secara bahasa, kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang mana berarti perantara atau pengantar. Media merupakan perantara atau pengantar pesan dari si pengirim kepada si penerima. Nah, si pengirim dalam maksud di sini ialah pendidik, sedangkan si penerima yang dimaksud ialah peserta didik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, media dapat diartikan sebagai perantara, penghubung, alat, atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, dan sejenisnya. Secara lebih khusus, pengenalan media dalam proses belajar mengajar mendorong diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Pengertian media pembelajaran sendiri secara umum adalah alat atau sarana atau perantara yang digunakan dalam proses interaksi yang berlangsung antara guru dan peserta didik untuk mendorong terjadinya proses belajar mengajar yang mana bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta memantapkan apa yang dipelajari dan membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berkualitas. Adapun media pembelajaran menurut para ahli yaitu yang pertama, menurut Briggs, media pembelajaran menurutnya yaitu sebuah sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran, yakni seperti buku, film, video, slide, dan sebagainya. Yang kedua yaitu menurut Romizowski, yang mana di sini media yang efektif untuk melaksanakan proses pengajaran yang direncanakan dengan baik. Yang ketiga yaitu menurut Rayanda Ashar. Menurutnya, dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari sumber secara terencana. Yang ketiga, Umar Hamalik, yang mana di sini pembelajaran menurutnya yaitu alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dengan siswa. Yang terakhir yaitu Latu Heru. Menurutnya pembelajaran ini merupakan bahan, alat, atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi, komunikasi, edukasi antar guru dan siswa dapat berlangsung secara tepat guna dan berdaya guna. Jenis-jenis media pembelajaran. Jenis media pembelajaran ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu media audio. Media audio ini dapat diterima oleh panca indera telinga. Jadi media audio ini merupakan media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif, hanya dapat didengar. Nah, contohnya itu audio kaset, audio siaran, atau MP3. Yang kedua yaitu media visual. Media visual ini merupakan media pembelajaran yang dapat dilihat oleh panca indera mata. Nah, media ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu media visual yang tidak dapat diproyeksikan. Maksudnya itu tidak memerlukan proyektor atau layar untuk memproyeksikan perangkat lunak. Jadi media ini itu berbentuk hard file. Contohnya itu seperti gambar MAPI, media grafis, poster, bulletin board, bahan cetak seperti buku, modul, dan lainnya. Yang kedua yaitu media proyeksi diam. Maksudnya di sini media visual ini memerlukan proyektor dan layar untuk memproyeksikan pesan yang berupa tulisan, gambar, angka, dan lainnya yang dapat dilihat oleh siswa. Jadi media ini media yang memerlukan proyektor dan layar, jadi berbentuk soft file. Jadi ada kalanya media ini menggunakan audio, tetapi ada juga yang menggunakan visual saja. Contohnya itu film bingkai atau film strip. Yang terakhir ya ini media audiovisual gerak. Nah, media ini merupakan media yang penyampaian pesannya itu dapat diterima oleh indera pendengaran dan penglihatan. Jadi media ini merupakan media yang menjadikan penyampaian atau pengajaran itu lebih bermakna dan berkesan. Contoh dari media ini itu film, televisi, komputer, dan sejenisnya. Pertimbangan menentukan media. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam menentukan atau mempertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran. Di antaranya yaitu yang pertama, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, kesesuaian dengan materi pembelajaran. Jadi,
Media dalam bentuk bahan atau kajian yang akan digunakan dalam proses pembelajaran harus sesuai dengan materi yang diajarkan. Yang ketiga, kesesuaian dengan karakteristik pembelajaran atau siswa. Yang keempat, kesesuaian dengan teori. Yang kelima, kesesuaian dengan gaya belajar siswa. Yang keenam, kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas, pendukung, dan waktu yang tersedia. Setelah membahas mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran, kita akan membahas tentang sejumlah kriteria khusus dalam menentukan media pembelajaran yang tepat. Nah, dapat kita rumuskan dalam satu kata yaitu action, yakni akronim dari access, cost, technology, interactivity, organization, dan novelty. Yang pertama ada access. Kita harus memperhatikan apakah media yang kita gunakan itu tersedia, mudah, dan dapat dimanfaatkan oleh siswa atau tidak. Yang kedua, cost. Cost yakni biaya yang akan digunakan dalam pemilihan suatu media pembelajaran. Yang ketiga, ada teknologi. Teknologi harus diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran. Contohnya, jika kita menggunakan media audiovisual dalam kelas, kita harus memperhatikan apakah ada listriknya, voltase listriknya sesuai atau tidak, dan sebagainya. Yang keempat, ada interactivity. Media yang kita gunakan harus memunculkan komunikasi dua arah atau interaktivitas. Tujuannya agar apa yang kita kembangkan dalam suatu kegiatan pembelajaran dapat sesuai dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. Yang kelima, ada organization, yakni apakah ada dukungan dari organisasi. Misalkan, apakah pemimpin sekolah atau yayasan pendidikan mendukung terhadap media pembelajaran yang kita gunakan atau tidak. Dan yang terakhir ada novelty, yakni kebaruan dari media pembelajaran yang kita pilih. Mengapa? Karena media yang lebih baru akan lebih menarik bagi siswa, sehingga siswa dapat memiliki minat yang lebih untuk melakukan kegiatan pembelajaran.